Alamin. Wassalatu wassalamu ala rahmatil alamin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir di Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Terakhir kita sampai ke ucapan beliau, "Waqaluhum nazalat hadhihi ayatu fi kalam." Ini tolong diperhatikan Syekh Al-Utsaimin situ dirinci tiga takbir. Yang pertama nassan, seperti ucapan sababun nuzuli hadhihi ayati kada wa kada. Baik. Kedua zahiran, qawli kana kada wa kada fa anzalallahu qawlahu. Yang ketiga mujmal, itu nazalat hadhihi ayatu fi kada wa kada. Baik. Saya pahami? Kemudian sekarang masuk pembahasan baru. Ya. Syekh Shalih bin Abdullah bin Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Syekhul Islam Shalih bin Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kepada nazar في قول الصحيح في صاحب نزلت هذه الآيات في كذا وهل يجري مجرى لو ذكر أو يجري مجرى التفسير ذلك ليس بمسند. Kata beliau rahimahullah, qad tanaza'al ulama qaul sahibi nazalat hadhihi al-ayat fi kadza wa hal yajri majra al-musnadi kama law dhukira as-sabab alladhi nazalat fihi aw yajra majra tafsir minhu alladhi laysa bi musnad. Ini pembahasan baru. Para ulama berselisih pada ucapan tafsir sahabat atau yang lainnya turun berkenaan dengan ini. Apa ini dikatakan musnad? Ya jadi majrur musnad. Ya. Katakan dia musnad sebagaimana ketika disebutkan sabab yang dia turun, ayat itu turun karena, atau dia sekedar ya jadi majrur tafsir. Dia hanya diberikan tafsir minhu alladhi laysa bimusnad, yang bukan musnad. Oke. Sini dua pendapat. Yang pertama, maksudnya sebacanya sebagai Al-Bukhari. Nah, ini pendapat yang pertama. Al-Bukhari memasukkannya dalam musnad. Jadi ada tafsir dari sahabat. Dikatakan ini turun ayat dengan ini. Maka ini masuk dalam al-musnad. Terus dan yang lainnya selain Al-Bukhari tidak memasukkannya dalam al-musnad. Dalam al-musnad. Masanid jadi kebanyakan musnad ini di atas istilah itu tidak memasukkannya ke dalam musnad, seperti musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Kan musnad banyak. Musnad Imam Ahmad, musnad Ya'la dan yang lainnya. Terus akibahu berbeda ketika misalnya ada seorang sahabat menyebutkan sebab, ya, dia menyebutkan sebab turunnya. Jadi kalau tadi ucapannya langsung nazalat hadhil ayatu fi kadza. Kalau ini Bukhari, ini karena berselisih.
Al-Bukhari memasukkannya dalam musnad, yang lainnya tidak. Tapi kalau misalnya langsung disebutkan ya sebabnya turun begini langsung ya, diceritakan kisahnya, maka mereka bersepakat yudkhiluna mithla hadza fil musnad. Mereka memasukkannya ini dalam ya, jadi intinya dilihat dari konteksnya. Dari konteks. Kalau dikatakan nazalat hadhil ayatu fi kada, dua pendapat. Ya, Al-Bukhari memasukkan dalam musnad, yang lainnya tidak. Dan kalau disebutkan secara apa global, ini sebabnya turun ya, paham ini? Turun setelahnya ayat ini, mereka bersepakat memasukkannya dalam musnad. Allah. Terus فإذا أُلِفَ هذا وقول ahadihim أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر في كذا إذا كان يتناولهما كما ذكرناه في تفسير bil misal. بالمثال. Wa idza urifa hadza, kalau ini sudah tahu, faqaulu ahadihim nazalat fi kada la yunafi qaul al-akhar nazalat fi kada. Jadi ucapan salah seorang dari mereka, dari sahabat yang mengatakan ayat ini turun tentang ini tidak bertentangan dengan ucapan sahabat yang lainnya yang mengatakan ini ayat turun tentang ini. Kapan? Idza kana lafdhu yatanawaluhuma. Kalau lafaznya memang bisa ini bisa itu, mencakup seluruhnya. Jika sudah disebutkan di usul fiqh tafsir ya, jawabnya ini ayat begini. Walaupun ini hubungannya dengan sababun nuzul. Jadi tidak bertentangan, la yunafi. Itu di garis bawah. Ketika idza kana lafdhu yatanawaluhuma kama dzakarnahu fi tafsir bil misal. Sebagaimana kita sebutkan dalam tafsir bil misal. Ini jenis yang kedua. Ya, paham ini? Tafsir bil misal seperti kita katakan lafaz apa misalnya kata teh, misalnya katakan teh ini sama. Ini ya, tidak bertentangan. Terus وإذا ذكر أحدهم laha sababan نزلت الآخر سببا faqad yumkin sidquhuma. فقد يمكن بأن تكون نزلت عاقبة تلك الأسباب تكون مرتين Marratan lihada sabab ومرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. Tadi saya bilang anggaplah ada dua mengatakan ini ayat turun tentang ini ayat turun tentang itu. Wa idza dzakara ahaduhum laha sababan nazala li ajlihi wa dzakara al-akharu sababan. Ada salah seorang dari mereka menyebutkan sebuah ayat ini punya sababun nuzul. Ini ayat turun karenanya. Yang lain juga menyebutkan sebab yang lainnya. Maka faqad yumkinu sidquhum. Maka mungkin kedua-duanya benar. Bagaimana itu Ustaz? Yang pertama, kemungkinan pertama kata beliau bi antakuna nazalat aqibatil asbab. Itu ayat itu turun setelah sebab-sebab tersebut. Contoh begini. Ada 3 orang sahabat menyebutkan sebab A, sebab B, sebab C. Tentang satu ayat yang sama. Kemungkinan yang pertama disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebab pertama sudah ada, sebab kedua juga sudah terjadi, sebab ketiga terjadi, baru turun ayat. Jadi ayatnya turun 1 kali. Tapi apa? 3 sebab ini sudah terjadi. Pas sebab yang ketiga turun ayat, mencakup 3-3. Ini kemudian yang pertama. Dan ini yang paling mungkin. Kemudian yang kedua, ayatnya katanya turun 2 kali. Dan ini kata Syekhul Islam rahimahullah kecil, karena asalnya ayat itu turun 1 kali. Ayat asalnya turun satu kali. Paham ini? Jadi yang apa? Yang memungkinkan, yang paling mungkin adalah yang sebelumnya. Yang sebelumnya, yang pertama. Jadi kata beliau ini, misalnya yang kemungkinan kedua, au takuna nazalat marratain. Ayat itu turun 2 kali. Kali pertama untuk sebab ini, kali kedua sebab yang satunya. Tapi Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya diingatkan bahwasanya ini kemungkinan kecil. Ya, karena asalnya ayat itu turun 1 kali. Ya, ayat itu asalnya turun 1 kali. Wallahu a'lam. Ya, ini sebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Terus
وهذان ذكرناهما في تناوع تفسير taratan litanawu'il في أسماء وصفات وتارة لذكر مسمى وأقسام hilati كالتمثيلات وهما قول في التفسير السلفي الأمة yudhannu. الذي يظن أنه مختلف. Nah, beliau kembali menyimpulkan wa hadani sinfani alladani dzakarnahuma fi tanawu'i tafsir taratan li tanawu'il asma'i was sifat wa taratan li dzikri ba'dhi anwa'il musamma wa aqsamihi kat tamthilat. Kabarnya perhatikan huma al-ghalibu fi tafsiri salafil ummah alladzina yadhunnu annahu mukhtalif. Jadi ini syaratnya ke mana? Ini dua jenis besar ini. Ya. Jadi dua jenis ini, dua sinf ini yang kami sebutkan dalam keberagaman tafsir. Perbedaan-perbedaan tafsir. Ya. Yang pertama, taratan kadang itu karena litanawu'il asma' was sifat. Karena beragamnya nama dan sifat. Ini yang jenis pertama. Seperti pedang astig dengan sarim ya, al-muhannat ya, masih ingat? Ya, tentang asmaul husna, nama-nama Nabi sallallahu sama ini. Nah, ini. Namanya beda, sifatnya beda, tapi yang sama ya. Atau kemungkinan yang kedua, jenis yang kedua, taratan li dzikri ba'dhi anwa'il musamma wa aqsami. Kedua karena berbeda memang tafsirnya, tapi ini semua hanya dalam bentuk penyebutan sebagian jenis dari yang dibahas, yang dinamakan, dan pembagian-pembagian seperti contoh-contoh. Nah, ini yang kita sedang bahas tentang asbabun nuzul, yang ada kaitannya dengan asbabun nuzul. Ini jenis yang kedua. Kata beliau, huma, ini dua jenis ini, mereka dua-duanya inilah al-ghalib fi tafsir salafil ummah. Inilah yang kebanyakan. Ya. Beliau tidak mengatakan semuanya, ini kebanyakan. Ya, karena nanti akan disebutkan bahwasanya ada memang tafsir yang memang tidak bisa ketemu. Ya, seperti misalnya tafsir Al-Qur. Salasata quru, itu tentang wanita yang dicerai. Ini quru satu, ada yang berpendapat at-tuhur, yang kedua ada yang berpendapat al-haid. Ini kan tidak mungkin dijamak. Itu mau jamak bagaimana? Satu mengatakan ini 3 kali haid, satu mengatakan 3 kali suci. Bisa paham ini? Ini tidak bisa dijamak. Ya, bisa paham ini? Berbeda tapi tidak masuk di jenis ini. Oleh karena beliau mengatakan gal-ghalib, kebanyakannya, dominannya, ya, mayoritasnya ini pada tafsir salafil ummah yang dikira ini ikhtilaf, perselisihan, maksudnya khilaf tadad. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Ini yang banyak beliau cabang-cabangnya aja. Ini sekali lagi muaranya ke sini. Sampai akhir ini muaranya ke sini saja. Ya. Bahwasanya ini dua ini bentuk khilaf yang ada pada tafsir para salaf. Itu pun dua-duanya khilaf tanawwu. Bisa paham ya? Jadi kembalikan ke sini setelah kesimpulannya. Bisa? Baik. Terus ومن التنازع الموجود أنه ما يكون لفظ فيه muhtamilan lil amrayn. للأمرين. Ini sudah kelihatan tak? Berbeda tapi dua-duanya mungkin untuk dua perkara. Itu pun beliau rinci karena dua alasan, dua bentuk. Ini memang luar biasa ya, kedalam ini nampak kedalaman ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini rincian. Cabangnya saya dari rinci dari. Terus, baik, imma لكونه musyarakatan apa? مشتركا Fil logo, baik, bagus. كلفظ Qaswara dalam ayat. الذي يراد به الرامي ويراد بالأساس الذي يراد به إقبال الليل ظهره. Baik. Jadi kadang wa min at-tanazu'il mawjudi anhum,
ay an salaf ma yakunu lafdhu fihi muhtamilan lil amrayn. Dari perselisihan tanazu' bahasa lain sama ikhtilaf tanazu', dari perselisihan perbedaan pendapat yang ada dari mereka, dari para salaf, apa yang ada pada lafaz. Yang pada lafaz ini memungkinkan dua perkara. Bisa ini, bisa itu. Dan ini ada dua bentuk. Yang pertama, imma likaunihi mushtarakan fil lughah, entah karena keberadaan lafaz tersebut memang bersyarikat dalam bahasa, memang digunakan untuk mana ini, mana itu. Bisa paham ya? Seperti lafaz qaswara. Bisa paham ini? Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah dikatakan sini al-lafdzul mushtaraku sabaqa an arrafnahu bi annahu mattahada lafdhu wa ta'addada ma'nahu. Ya, lafadznya satu tapi maknanya berbilang, bukan hanya satu. Dan ini subhanallah banyak kita dapat yang seperti ini. Ya. Banyak sekali kita dapat yang seperti ini. Ya, umat saja kata ummah ini banyak. Umat artinya ini, artinya waktu dan seterusnya. Pahami dan lafaz-lafaz yang lain. Di sini boleh kasih contoh qasar, alladzi yuradu bihi ar-rami. Ya. Ini makna yang pertama itu ditafsirkan dengan ar-rami, itu apa? Pemburu. Ya, ar-rami itu rama yarmi, melempar, itu pemburu. Pemburu, orang yang berburu. Jadi farrat min qasara, ini siapa? Keledai-keledai ini lari dari pemburu. Ya. Kalau apa? Ada keledai liar, tentunya lah lari dari orang-orang yang mau buru dia. Dia tahu ini siapa mau mati, mau ditangkap, mau ditembak dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Kedua, yuradu bil asad. Ingkan dengan al-asad. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan ini asad, yang lari dari asad ini seperti al-humur al-ahli. Ya. Keledai Cina. Coba kasih lihat apa? Singa. Macan lari, ya kan? Ini dua-duanya mungkin bisa paham ya? Satu lafaz tapi maknanya seperti walafzi as'as. Begitu pula lafaz as'asa. Paham ini? Alladzi yuradu bihi iqbalul lail wa idbar. Jadi kan bisa iqbalul lail, ya datangnya malam, bisa juga perginya malam. Tapi karena disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ada qarinah. Apa lanjutannya? Wal laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Ya, ada subuh disebutkan. Berarti yang ini kan al-lail, kan subuh kan ida. Sekarang saya tanya, as-subh dia masuk iqbalul lail atau idbarul lail? Idbarul lail karena malam pergi, masuk waktu subuh. Ya, berarti yang diinginkan asas yang sebelumnya idbar atau iqbal? Iqbal, karena idbar sudah ada subuh itu. Nah, ini disebut oleh Syekh Utsaimin dalam syarah. Ya, walaupun memang kemungkinan dua makna, tapi ada qarinah. Ya, dari ayat setelahnya penyebutan as-subh, berarti ini kan as-as, bukan idbar tapi iqbal, itu datang. Dan disebutkan dalam tafsir Maisarah di hari Ahad kemarin. Ya, atau hari Sabtu kemarin, ya. Paham ini? Itu datang ketika malam datang. Gelap, menutup. Bisa paham ini? Baik. Ya, walaupun asalnya as-as bisa dua. Mencakup dua, bisa datangnya malam, bisa perginya malam. Karena kita katakan dari qarinah, ya kita kuatkan satu. Ya, tapi yang beliau inginkan ini dari sisi ihtimalnya, bisa ini, bisa itu. Saya ini jenis yang pertama, ya. Paham ini? Karena dia mushtarakan fil lughah. Lafaznya ini mushtarak dari sisi bahasa. Sama yang kedua, wa imma likawnihi waqi'a bi asli lakin al-murada bihi ahadun nawain ya, terus atau ahadun syai'aini kadhamairi fi qawlihi ta'ala thumma dana fatadalla wa kana qawma qawsaini aw adna. Terus walafzi al-fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr ma ashbaha dhalik. Terus wa mithalu
Terus Hadza yuradu qad yuradu bihi bihi kullu ma'ani ma'ani allati qala as-salaf qala salaf qala la yajuz. la yajuzu dzalik. Baik, perhatikan. Jadi yang kedua, imma likaunihi mutawafi'an fil asl. Ini apa istilah mutawati'an kata Syekh Al-Utsaimin, alladzi tabaqa lafzuhu ma'na. Yang mana lafaznya pas dengan apa maknanya. Seperti lafaz insan, hajar, syams, qamar dan yang lainnya. Bisa paham ya? Baik. Jadi nama lainnya mutawati itu muttafiq ya. Mutawati itu muttafiq. Lafaznya muttafiq dengan maknanya. Bisa paham ini? Perhatikan. Tapi yang diinginkan satu dari dua jenis makna tersebut. Ya, atau ahadus syai'ain. Seperti dhamir yang pada firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm, "Tsumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adana." Nah, ini dhamir dari sebelumnya sampai sini. Ini untuk siapa? Huwa kembali ke malaikat Jibril, kepada malaikat Jibril. Ya. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Fauha ila abdihi ma uha. Huwa situ sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ini? Huwa tapi yang diinginkan salah satu dari dua jenis. Begitu pula lafaz al-fajr wa layalin ashar. Wa layalin ashar ini sebagian mengatakan apa? 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagian mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Baik. Sama ini. Kalau kata saya wa ma asbah dzalik. Fa mithlu hadha qad yuradu bihi kullu al-ma'ani allati qalaha salaf. Kadang yang seperti ini diinginkan dengannya semua makna yang disebutkan oleh as-salaf tersebut. Masuk semua, boleh. Pokoknya la yajuzu dzalik. Kadang tidak boleh seperti itu. Jadi nanti dirinci, dilihat saja dari sisi maknanya. Maka bisa diterima semua, masuk semua atau tidak. Nah, lanjut baca. Al-awwalu imma likawni ayati dzakarat marrataini wa ulida biha hadza taratan wa hadza taratan. hadza taratan wa hadza taratan kawni lafzi Mushtaraki yajuzu ay yurada bihi makna yahu qad jawaza dzalika fuqaha al-malikiyyah والشافعية والحنبلية والحنبلية كثير من أهل الكلام لكونه لفظ متواتئا ويكون عاما إذا لم يكن للتخصيص موجب هذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. إذا صح في قولين كان من الصفات صنف الثاني. Oke, perhatikan Syekh al-awwalu yang pertama imma likaunil ayati nazalat marratain. Kembali lagi ke yang tadi, entah karena keberadaan ayat tersebut turun 2 kali. Ini Syekh Al-Utsaimin mengatakan sangat kecil sekali kemungkinannya. Urida biha hadza taratan wa hadza taratan. Jika diinginkan ini kadang dan ini kadang. Baik. Sebab turun pertamanya dan turun keduanya. Wa imma, dan mungkin juga dikaunil lafzi al-musytaraki yajuzu yurada bihi ma'nayahu. Keberadaan lafaz yang bersyarikat tersebut boleh diinginkan dengannya dua maknanya tersebut. Maksudnya tidak saling bertentangan. Dan yang ini telah dibolehkan
banyak dari ahli fikih, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, banyak dari ahli kalam. Atau juga wa imma likaunil lafzi mutawati'an. Atau ini yang jenis kedua yang barusan kita baca tadi. Atau lafadznya mutawati' sehingga dia bermakna umum. Selama tidak ada yang mengharuskan dia untuk mengarah kepada makna khusus. Jenis ini jika sahih padanya dua pendapat betul-betul datang dari para sahabat mengatakan indah itu dan tidak ada dia masuk salah satu dari yang disebutkan, maka dia masuk dari jenis yang kedua. Ya, jenis kedua yang besar tadi. Yang di atas lidzikri ba'dhi anwa'il musamma wa aqsamihi kat tamtsilan. Seperti dia didudukan seperti contoh-contohnya. Ya. Paham ini? Ya. 1, 2 sekian pendapat ini kalau sahih dan tidak bertentangan masuk semua lafadznya, maka ini seperti contoh-contoh. Paham ini? Masuk ke jenis yang kedua, jenis besar ini, ya, jenis besar yang kedua. Oke, terus. Wa minal aqwalil mawjudati annahu yaj'aluha ba'dun nasi ikhtilafan ayu abiru al-ma'ni. Coba saya baca ya. Saya baca. Wa minal aqwalil mawjudati anhum wa yaj'aluha ba'dun nasi ikhtilafan. Di antara pendapat-pendapat yang ditemukan dari mereka itu dari para salaf, ya, ini jumlah i'tiradiyah dan sebagian manusia menjadikannya sebagai ikhtilaf, perselisihan, ikhtilaf tadad. Itu ayyu'abbiru 'anil ma'ani bi alfadhin mutaqaribatin la mutaradifah. Para salaf mengungkapkan makna-makna dengan lafaz-lafaz yang mutaqaribah, yang berdekatan maknanya. Ya, bukan yang mutaradifah, bukan yang sinonim. Ya, mutaradifah itu yang kayak kita sinonim. Ya, lafadznya beda, maknanya sama. Tapi sini dikatakan lafadznya mutaqaribah, berdekatan. Tidak sama persis tapi berdekatan. Fa inna at-taradufa fil lughati qalil. Karena at-taraduf yang betul-betul sinonim itu dalam bahasa katanya sedikit. Ya. Wa amma fi alfadhil Qur'ani fa imma nadirun wa imma ma'lum. Adapun pada lafaz Al-Qur'an katanya entah itu jarang, nadir, sedikit sekali atau bahkan tidak ada. Ya. Wa qalla yu'abbara an lafdhin wahidin bi lafdhin, ini bi lafdhin wahid di sini diingatkan oleh Syekh Utsaimin, ini bagusnya diganti dengan bi lafdhin akhar. Ya, Syekh Utsaimin mentambih sini, misalnya cocoknya di sini lafadznya bi lafdhin akhar. Ya, yu'addi jami'a ma'na bal yakunu fihi taqribun li ma'na wa hadha min asbab i'jazil Qur'an. Dan sangat sedikit dari mereka dari lafaz tersebut yang ditakbir dengan dari lafaz satu lafaz dengan lafaz yang lainnya yang mengantar kepada seluruh maknanya. Maksudnya jarang ada yang menyebutkan dari para salafus satu lafaz ini masuk semua itu makna. Oh jangan. Tapi mereka banyak ini ya, lafaz pertama, lafaz kedua yang mutaqarrib. Sedikit dari mereka yang mendatangkan satu lafaz ini masuk semua ya. Tapi disebutkan lafaz yang maknanya mutaqarrib. Ya, lihat itu qalla ya, wa qalla ayyu'abbar. Ya, sangat sedikit ada satu lafaz ditakbir ya dengan satu lafaz dan dengan lafaz yang lainnya bila lafazin akhar situ dikasih tanda, jangan disyarat ya, dikasih tanda saja dengan lafaz yang lainnya yang bisa menunaikan mengantar kepada seluruh makna. Ini sedikit sekali. Ya, bahkan yang ada pada lafaz tersebut datangkan para salaf mengatakan ini adalah taqribul makna. Semua adalah pendekatan untuk maknanya. Inilah sebab dari mukjizat Al-Qur'an. Ya. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa mendatangkan persis ya dengan makna tersebut. Akan butuh banyak lafaz ya, kata. Luar biasa Al-Qur'an. Luar biasanya Al-Qur'an. Sebab ini ada min asbabi i'jazil Qur'an. Saya pahami oleh karena itu kaitannya dengan terjemah harfiah yang di usul fi tafsir itu dikatakan mustahil. Ya,
Mana ada lafaz yang semisal dengan lafaz Al-Quran? Tidak ada yang bisa. Paham ini? Tapi kalau mendekatkan maknanya, seperti terjemahan maknawiyah yang kita pegang ya, terjemahan biasa itu pun terbatas kan. Beda orang belajar bahasa Arab, nahwu sharaf, ya, baru dia baca tafsir, ngerti betul baca kitab, ngerti mana baru baca tafsir dengan orang yang cuma baca kitab. Oh, beda sekali. Beda sekali, jauh. Tidak bisa digambarkan bagaimana beda. Ya, karena kita dulu pernah rasakan tahapan itu. Kita tidak tahu apa-apa, baca terjemahan, ya baca saja, tapi yang kita paham yang tidak. Ya, pas kita belajar bahasa Arab, alhamdulillah, walaupun ini sangat sedikit ya, ilmu bahasa Arab kita eceng sekali, sedikit sekali, ya. Dibanding ilmu para ulama, itu pun luar biasa kita baca. Ayat tafsir luar biasa. Ya, tafsir Muyassar saya, tafsir Syiah saya kita baca luar biasa. Ya, waktu baca latihan baca kitab satu tahun-tahunnya lalu satu ayat itu itu kan nanti baca kitab dan bisa baca kitab dan ngerti makna. Beda juga orang yang baca kitab bisa baca tapi belum terlalu mutlak terlalu itu beda sama ya. Nah, di sini sisanya beliau menyebutkan contoh-contoh, saya bisa baca cepat mungkin. Mau diselesaikan ya mungkin karena kesimpulannya di belakang ya, kesimpulannya di belakang. Coba saya baca. Fa inna qala al-qailu yawma tamurru as-sama'u mawra innal mawra huwa al-harakatu kana taqriban id al-mawru harakatun khafifatun sari'ah. Jadi ketika ada orang yang hari di mana as-sama' tamurru mawra. Apa itu kata al-mawr? Mara yamuru mawran. Apa artinya? Dibilang al-harakah saja. Ya. Kata Syekhul Islam ini cuma takriban, pendekatan makna. Tidak persis dengan al-mawr yang diinginkan. Karena katanya karena al-mawr, lafaz al-mawr maknanya harakah satu, khafifah dua, syari'ah. Bayangkan. Satu lafaz tiga makna. Tapi ditafsirkan cuma dengan harakah saja. Jadi ini kata al-harakah ini takriban limakna saja. Karena hakikat al-mawr adalah gerakan yang halus dan cepat. Bagaimana kembang. Yauma tamurru as-sama'u mawra. Bisa paham ini? Wa kadzalika idza qala al-wahyu. Ya, katakan tafsirnya al-i'lam. Aw qila awhayna ilaika anzalna ilaika aw qila wa qadayna ila bani Israil ay a'lamna wa amsalna. Sama juga ketika dikatakan wahyu itu i'lam. Ya, awhayna ilaika itu anzalna ilaik atau qadayna dikatakan a'lamna. Ini sama-sama. Fa hadza kulluhu taqribun la tahqiq. Ini semua takribun saja, pendekatan makna, bukan tahqiq betul-betul itu mana aslinya, lengkapnya, mana lengkap. Fa innal wahya huwa i'lamun. Bukan hanya ilam saja, tapi sari'un khafi. Wahyu itu ilam, betul, pemberitahuan. Tapi yang sangat cepat dan sangat halus. Ya, malaikat kontrol wahyu, orang kalian tidak tahu. Apalagi malaikat Jibril, malaikat dari lihat. Paham ini? Cepat dan yang halus kan. Bisa paham ini? Jadi bukan sekadar ilam, tapi ketika dikatakan ilam tadi itu takribun lima. Nah, bisa paham ya? Nah, al-qadha juga. Al-qadha ilaihim akhassu min al-ilam. Ya. Lebih khusus dari al-i'lam. Fa inna fihi inzal ilaihi wa iha'an ilaihi. Karena qadha itu bukan hanya sekedar apa? Bukan sekedar i'lam, tapi ada inzal, berarti diturunkan kepada mereka dan diwahyukan untuk mereka. Dan orang Arab kata Syekh, wal arabu tudamminul fi'la makna al-fi'li wa tu'addihi ta'diyatan. Orang Arab itu biasa menggabungkan makna fi'il ke makna fi'il lainnya dan menta'dinya dengan ta'diyahnya. Maksudnya muta'addinya. Bisa dipahami ini? Baik. Ini Syekh Utsaimin rahimahullah memberi beberapa contoh. Ya, memberi beberapa contoh. Seperti di surah sebelum surah terakhir, sebelum surah Al-Musrad, Al-Insan. Ya, ainan yashrabu biha. Ya, yashrabu biha al-muqarrab. Di sini ada makna bukan hanya sekedar minum. Ya,
Paham ini? Tapi apa? Ada makna yurwa, irwa, makna roi, itu kenyang dengan minum. Bisa paham ini? Padahal maknanya minum saja, tapi terkandung dalamnya makna apa? Ar-roi tersebut. Nah, ar-roi itu kenyang karena minum. Baik. Wa min huna ghalita man ja'ala ba'd al-hurufi taqumu maqama ba'd. Karena itu dari sini kata Syekh, salah orang yang menjadikan sebagian huruf itu menempati kedudukan huruf yang lainnya. Kalau sudah dipakai huruf itu, ya sudah huruf itu yang diinginkan. Dan ada makna di situ. Jangan diganti dengan huruf yang lainnya. Faham ini? Kama yaquluna fi qawlihi laqad dhalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'adi. Ya, sini ila dikatakan ma'ah. Ini katanya kurang pas, ya. Paham ini? Keliru. Paham ini? Begitu pula man ansari ila Allah ai ma'allah wa nahwu dzalik. Kan huruf ini beda kan? Ila dengan ma beda kan? Beda. Paham ini? Beliau ingatkan situ. Tahqiqu ma qalahu nuhatul basrati min at-tadmin. Ya. Yang benar yang tahqiq adalah apa yang dikatakan ahli nahwu dari Basrah dari makna tadmin. Ya. Dari makna tadmin. Tetap hurufnya itu, tapi dari sisi maknanya ada makna yang diinginkan. Ya, yang terkandung pada lafaz itu. Nanti insyaallah kita baca. Ini beliau akan sebutkan di antaranya kita baca tadi yashrabu biha ibadullah. Ini nanti disebutkan dhummina yurwa biha. Ya, bukan sekedar minum tapi puas, ya, kenyang dengan minum tersebut. Bisa paham ini? Baik. Insyaallah besok kita selesaikan. Ila huna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.